apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usai menunaikan sholat fardu. Diriwayatkan bahwa beliau itu idzan sarafa min salatihi, apabila selesai dari menunaikan sholatnya, istighfara thalatha, beliau beristighfar 3 kali. Kali maksudnya di sini ping telu, bukan kali dalam pengertian sungai. Hirongan yang kayak kue mbak. Istighfar thalathan, beliau beristighfar berapa? 3 kali. Wa qala, dan beliau mengucapkan Allahumma antas salam Wa minkas salam. Sebelum nanti sampai kepada yang antum baca, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Agak singkat. Jadi beliau beristighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika ditanya oleh Imam Al-Auza'i, ditanya, kaifal istighfar, bagaimana itu istighfar? Qala, beliau menjawab, taqulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar ialah engkau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa artinya? Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Sesibuk-sibuknya kita, apalagi pengen cepat-cepatnya kita karena ada urusan yang akan kita tunaikan sesudah sholat, jangan lupa ini. Nabi bisa sholat istighfar 3 kali, ya, dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, antas salam, engkaulah maha pemberi keselamatan. Salah satu nama Allah adalah As-Salam. Wa minka, dan darimulah As-Salamu, keselamatan. As-Salam yang kedua artinya keselamatan. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha barakah engkau. Tabarakta, maha barakah. Apa itu barakah? Barakah itu kebaikan yang sangat banyak. Jadi kebaikan itu ada pada Allah. Biyadikal khair, di tangan pula segala kebaikan. Begitu yang kita baca dalam ayat Al-Quran. Maka siapa yang ingin minta barakah, ingin berkah kehidupannya, jangan lupa dekat sama Allah yang maha barakah. Tabarak maha barakah engkau ya Allah. Ingin hidup kita berkah, dekat-dekatlah sama Allah, taatlah banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau maha barakah ya dzal jalali, wahai Allah yang punya, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Tadi saya sampaikan ketika Imam Auza'i ditanya bagaimana itu istighfar, jawab beliau, engkau ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga ketika kita selesai salam, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu adakah istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah yang lebih dari astagfirullah saja? Contohnya ada, yaitu bacaan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurus seluruh makhluk, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada-Nya. Adakah bentuk istighfar yang lain selain daripada yang sudah dikenal itu? Ada. Rasul juga mencontohkan istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada kata al-azim.
Dan semua riwayat itu adalah sahih. Untungnya mengenal riwayat-riwayat itu tidak kagetan. Tidak apa? Kagetan. Jadi umpamanya orang baca astagfirullah, 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 Allahumma tassalam, kassalam, tabarakta ya jalal wal ikram, orang kaget. Umpamanya ada yang baca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oh ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tadi ada yang baca wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam ya wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ada itu riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil amri sa'ah, dalam hal ini ada kelonggaran. Kita perlu mengetahui bacaan-bacaan yang lain supaya variatif. Biasanya kalau baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila mesti NU kowe. Sikanya begitu kan? Kalau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi, aku yang mesti Muhammadiyah kayak. Apakah begitu? Enggak juga. Dua-duanya itu riwayat sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Di Mekah nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, ya. Itu dua-duanya dibaca juga. Dan kita jumpai dalam kitab-kitab hadis, dalam bacaan-bacaan sholat kita jumpai. Ya. Kalau apa namanya? Sujud bacanya apa? Tiga. Ada juga riwayat subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Minimal subhanallah. Tapi setidaknya subhana rabbiyal a'la itu lebih afdal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu utama. Kalau baca habis di antara dua sujud apa bacaannya? Ini orang lagi belajar sholat tua teman kang. Kul huwaile. Kang wacananya orang apal nyong. Nyong apal, Mbok. Cilacap iya. Ada juga yang orang apal, Mbok. Yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa di antara dua sujud itu cukup Rabbighfirli, Rabbighfirli. Allahu Akbar. Enak temen ya. Ini Mbok, enak karena Mbok. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Oh begitu ya, wah kalau begitu saya pakai yang ini aja lebih pendek. Dia aja kayak kue. Ojo kaya ku senteng. Ojo kaya ku enteng. Bacaan-bacaan itu ada, ya. Dalam kondisi tertentu kita memerlukannya. Kita perlu sholat, ingin sholat kita sempurna, akan tetapi waktunya ini sangat pendek. Kita tetap berusaha untuk khusyuk, tetap menggunakan bacaan yang diajarkan oleh Rasul. Ada yang diajarkan oleh Rasul cukup pendek. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Salah nggak kalau kita pakai itu? Enggak salah. Oh, baru tahu nih. Oh, kita cocok di kerja iki. Kerja maksudnya apa iki? Main pakai yang patas ya. Jadi kembali bahwa usai sholat kita tidak lupa istighfar berapa kali? 3 kali. Setelah itu baca Allahumma atau kalau sekiranya sudah hafal bacaan yang lain silakan. Tapi mengenal bacaan yang berbeda itu juga perlu supaya kita ada variasi. Kalau doa mau tidur apa bacaannya? Apalagi? Terus baca lainnya lah. Doa yang diajarkan Rasul ketika mau tidur, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Terus warazaqna minal itu doa mau makan. Alhamdulillahil awalnya sama, tapi
lanjutannya beda. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa lam ya. Waduh, burung apa? Burung apa? Banyak. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan kitab hadis-hadis Nabi yang disusun oleh Imam Nawawi. Itu ada kitabnya Riyadhus Shalihin. Coba lihat tentang bab tidur doa-doa mau tidur. Kita jumpai itu. Tidak hanya dua itu, masih ada yang lain. Rasulullah SAW ketika tidur, beliau letakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya sambil membaca Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungi saya dari siksamu pada saat engkau bangkitkan hamba-hambamu. Diulang 3 kali. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Pernah capek banget mau tidur? Pernah. Sering. Tapi yang disamping bukan tangan dan HP tak. Ini Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi. Istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini pernah mengeluh kepada Rasulullah, lapor kepada Rasulullah, tapi Rasul sedang tidak ada di rumah. Waktu itu sedang ada kelonggaran, Rasul bisa ngasih pembantu. Maka Fatimah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta kiranya dibantu dengan adanya seorang yang bantu, karena beliau biasa numbuk sendiri, membuat membuat gandum sampai tangannya itu punya kapal. Pesiar. Karena Rasul waktu itu sedang tidak ada di rumah, disampaikan kepada ibunda orang-orang beriman Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, disampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah, yang kemudian ketika Rasul datang disampaikan ini sebagai juru bicaranya. Ketika Rasul mendengar itu, maka Rasul segera datang nih ke anaknya. Respon orang tua, walaupun sudah keluarga. Didatangi Aisyah, di Fatimah dan Ali. Waktu itu Fatimah dan Ali sedang mau istirahat. Rasulullah datang, dipersilakan masuk, kemudian duduk di antara dua orang ini, di antara Fatimah dengan mantunya, yaitu Ali. Ya. Kemudian Rasul sudah menyampaikan, mengetahui tentang maksud tujuan dari Fatimah minta apa? Membantu. Maka Rasul menawarkan, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada yang kalian berdua minta? Mau enggak? Mau ya Rasulullah. Maka Rasul mengajarkan, idza awaituma ila madaji'ikuma, kalau engkau hendak makan tidur, fasabbiha 33, bacalah tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Wahmada 33, bacalah alhamdulillah 33 kali. Wa kabbira 34. Monggo. Dan bertakbirlah engkau sebanyak berapa? 34 kali. Berarti jumlah berapa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 100. 34. Jumlah 100, betul. Ini cerdas ini. Yang berusaha ketiganya belum disebut udah langsung 100. Kata Rasulullah, huwa khairun lakum min khadim, itu lebih baik bagi Anda berdua daripada pembantu. Bisa lawati yo. Nah, ini kan nyelengin. Nyelengin apa? Nyelengin apa? Apa hubungannya? Ini minta pembantu kok dikasihnya bacaan tasbih, tahmid, takbir. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa bacaan itu berpengaruh dan berdampak kepada kemampuan seseorang untuk menanggung, kemampuan seseorang untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya, termasuk persoalan fisiknya akan lebih disehatkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Apalagi kita kerja seharian 12 jam segala macam, kita sangat berkepentingan baca ini setiap mau tidur. Allah berikan kesehatan pada fisik kita, pada diri kita, dan Allah berikan kekuatan di hati kita, dan itu penting, kita perlukan setiap hari. Ada berapa? 3. Ada setidaknya 7 doa. Wah, kapan tidurnya? Kita nggak disuruh baca semuanya. Silahkan pilih.
baca salah satunya. Kita ada waktu longgar pengen baca yang dua, silahkan. Ada waktu lebih longgar lagi, ya Allah nikmat rasanya bisa baca ini silahkan. Jadi Rasul mengajarkan doa-doa bukan untuk mempersulit kita, tapi memberi kesempatan bagi orang yang ingin meninggikan rohaninya, yang ingin cita rasanya ini, kebahagiaan rohaninya ini semakin meninggi. Ada orang yang mencukupkan dengan yang wajib saja, boleh nggak? Boleh. Enggak lah, saya wajib-wajib aja, nggak nambah bagian segala. Sholat 5 waktu aja, qobliyah enggak lah, pokoknya 5 waktu itu aja. Beruntung nggak ada orang ini? Beruntung juga, tapi syaratnya nggak ngurangin, nggak nambahin juga nggak ngurangin. Kayak orang Badui. Orang Badui datang kepada Rasul nanya, ya Rasulullah, sholat yang diwajibkan sholat 5 waktu, ada nggak yang lain? Nggak, kecuali mau tatawu. Puasa Ramadan, dijawab Nabi, ada nggak yang lain? Nggak, kecuali mau tatawu. Terus disebutkan pula tentang zakat, tentang haji. Apakah setiap tahun? Enggak, cuman sekali seumur hidup, kecuali mau sholat, mau zakat, mau apa? Haji, tatawu itu artinya sunnah. Oh, berarti yang wajib cuma 5 waktu. Puasa yang wajib cuma apa? Ramadan. Haji yang wajib cuma apa? Zakat yang wajib juga yang wajib itu saja, yang sunnah-sunnah. Akhirnya orang ngomong, tapi tegel ya orang Badui. Wallahi la azidu wa la angkus. Demi Allah saya tidak akan tambahin, tidak akan kurangin. Tegel nggak sambil ngomong kayak gue? Ini orang Badui blokos itu apa adanya ngomong. Wallahi la azidu wa la angkus. Demi Allah saya tidak akan tambah, tapi ingat juga nih, wala angkus, dan tidak saya kurang. Kemudian dia pergi. Ketika dia pergi, apa kata Rasul? Aflaha in sadaq. Dia beruntung kalau dia jujur. Jadi mau pas-pasan 5 waktu saja yang ngomong silahkan. Ya? Siapa yang mau pas-pasan 5 waktu kayak orang tadi? Bisa beruntung juga. Cuman kalau kita mau tambah sunnah, itu adalah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih dekat sama Allah, lebih meninggi rohani kita. Itu masih kosong kan? Dijama mas, dijama. Saya kira ini iya. Apa namanya? Iya, aku tadi asar udah dami. Tadi asar kita baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulangi 3 kali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi istighfar 3 kali. Allahumma antas salam, ya. Dan itu tadi doa. Nanti lainnya sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini tadi 1/4 jam, sejam udah 1/4 jam. Kelihatannya udah pas 1/4 jam. Ya, sampai jumpa insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Habisnya masih kurang. Asal mungkin kena cekelan dong. Ayo jangan sumbangan aku sih. Anak sumbangan. Aku sih anak kegiatan aku Mas. Yang set jawab. Yo. Jamaah mata di